Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husiru Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun hatta idza aw'ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlud khulu akinakum yahtimannakum Sulaiman wa wujuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masuklah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Penafsiran ayat di atas menyebutkan bahwa pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari manusia, jin, dan burung saja. Padahal tentu saja ada binatang lainnya sebagai alat perang beliau, katakanlah seperti kuda. Disinilah menurut Quraisy Shihab memberikan penafsiran kenapa yang disebutkan hanya 3 makhluk itu. Hal ini dikarenakan ketiga makhluk itu saja yang akan ditampilkan peranannya yang besar dalam kisah ini. Burung Hudhud misalnya mengabarkan kepada Nabi Sulaiman tentang kerajaan Saba dan diutus untuk menemui sang ratu. Jin Ifrit yang menawarkan memindahkan singgasana ratu dalam waktu setengah hari, dan manusia hamba Allah yang membawa singgasana ratu dalam waktu sekejap mata. Quraisy Shihab juga menegaskan bahwa tidak semua dari golongan jin, manusia, dan burung-burung tunduk kepada Nabi Sulaiman. Hal ini dikarenakan kerajaan Nabi Sulaiman hanya meliputi daerah Timur Tengah yang dewasa ini dikenal dengan Palestina, Suriah, Libanon, dan Irak. Ayat di atas menurut Quraisy Shihab menunjukkan bahwa semut merupakan hewan yang hidup bermasyarakat dan berkelompok.
Hewan ini mempunyai etos kerja yang tinggi dan bersikap kehati-hatian yang luar biasa. Keunikan yang lain dimiliki oleh semut adalah menguburkan anggotanya yang mati. Itu merupakan keistimewaan semut yang terungkap melalui penelitian ilmuwan. Dalam tafsir Ibnu Baris disebutkan bahwa semut merupakan hewan yang memiliki rasa sosial dan solidaritas yang tinggi. Mereka tidak egois dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Fatabahas sama, maka Sulaiman tersenyum. Senyum merupakan gerak ekspresif tanpa suara untuk menunjukkan rasa gembira dan rasa senang dengan mengembangkan bibir ala kadarnya. Dohikan, tersenyum yang disertai suara baik suara yang kecil maupun yang meledak. Potongan ayat bermaksud menggambarkan bahwa bahwa tawa Nabi Sulaiman bukanlah tawa yang disertai dengan suara, tetapi hampir saja senyum beliau itu disertai suara. Ayat ini juga menunjukkan agama tidak melarang seseorang untuk tertawa. Nabi Muhammad pun tertawa sampai tergigih geraham beliau. Yang dilarang dalam agama adalah menjadikan hidup seluruhnya canda tawa tanpa memikirkan hal yang serius. Auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan ilhamkan padaku untuk mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Di antara nikmat itu adalah mengetahui pembicaraan burung dan hewan-hewan, dan bersyukurlah atas nikmat yang diberikan kepada orang tuaku berupa nikmat Islam dan iman. Mengutip dari kitab Al-Misbah, ayat ini secara tidak langsung membantah tuduhan negatif terhadap ibu Nabi Sulaiman. Dalam perjanjian lama disebutkan bahwa beliau pernah melakukan hubungan seks dengan Nabi Daud semasa hidup suaminya yang pertama, yaitu Oria. Bacaan perjanjian lama Samuel 11-12. A'mala solihan tardo, yakni perbuatan yang kau sukai dan kau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika solihin. Maksudnya matikanlah aku dalam keadaan solih dan pertemukan aku dengan orang-orang yang solih pula. Nilai pendidikan yang terdapat dalam ini ialah: yang pertama, nilai etika terhadap Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syukur, yang kedua takwa, yang ketiga berdoa. Yang kedua, nilai etika terhadap makhluk, yakni bijaksana, senyum, gotong royong, menuntut ilmu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.